Pak, ini kita tahu panggung depannya ya Pak Erlangga mundur gitu. Tapi spekulasi yang beredar sepertinya nggak sukarela. Ada cerita di panggung belakangnya. Apa cerita yang mungkin bisa dibagikan oleh Pak Ridwan? Kalau buat saya Pak Erlangga mundur itu memang harus setahun yang lalu sudah mundur. Karena dia tidak menjalankan paradigma baru Partai Golongan Karya. Akhirnya dia terbulat sendiri sekarang. Karena paradigma Partai Golkar itu sejak kita berubah menjadi partai di era reformasi, kita menjadi partai yang terbuka. Kita partai mandiri, kita partai yang modern. Nah, partai yang mendengarkan aspirasi rakyat. Pak Erlangga tidak jalankan itu. Tapi 102 kursi yang mendengarkan aspirasi rakyat dong Pak Ridwan? Tidak bisa dong. 102 kursi itu bukan kerjaan Pak Erlangga. Nggak bisa diklaim bahwa itu prestasi Golkar di bawah kepemimpinan Pak Erlangga. Coba cek hasil survei ya sebelum pemilihan itu. Berapa? 8-9%, tidak lebih dari 10%. Itu kerja akibat dari kita mendukung Prabowo Gibran. Jadi efek apa? Ekor jas itu loh. Ya, kotel efeknya. Iya. Dan masalahnya pada saat itu kan juga ada ya yang harus turun suaranya kan. Kita dapat limpahan kan. Itu dapat limpahan apa ngambil suara yang turun? Ya, enggak tahulah kita dapat. Nasdem dapat limpahan 10, PKB dapat 10, Demokrat turun. Nah, PAN dapat sedikit-sedikit, PKS dapat sedikit-sedikit. Golkar yang terbanyak. Ya karena memang jaringannya Golkar kan merata di seluruh Indonesia. Jadi bukan kerja Golkar, kerja kader-kader apa namanya caleg-caleg dan kita dapat efek tadi ekor jas itu. Tapi mundurnya Pak Erlangga kenapa sekarang? Kalau misalnya ternyata Bapak bilang makanya 1 tahun lalu harusnya mundur. Terlambat dia mundur, seharusnya setahun yang lalu dia mundur. Sehingga membuat orang bertanya-tanya. Buat saya tidak heran. Karena siapa yang tidak menjalankan paradigma baru Partai Golkar 5 itu, dia akan terbulat. Kalau dia mandiri, Partai Mandiri, ya harus mandiri sejak awal. Saya itu bulan Juli 2023 datang ke ruangannya Pak Erlangga di kantor Menko, diterima jam 5 sore. Saya bilang ini paradigma baru Golkar, Anda harus maju. Di Dewan Pakar kita sudah rapat, bikin surat resmi. Harus maju poros keempat, Erlangga, poros keempatnya. Kalau kita kalah karena hasil elektabilitas Erlangga kecil, tidak ada masalah. Masuk putaran kedua, barulah kita mendukung Prabowo Gibran. Tapi nggak berani. Jadi ini ada kaitan dengan Pilpres dan mungkin Pileg yang kemarin berjalan. Berjalan, ini ada. Saya bilang kan, ini satu kesatuan, tidak bisa dipotong-potong, gitu loh. Dan ini kalau dibilang tadi di TV, dibilang bahwa ada sesuatu, tidak ada. Ini kesalahan Pak Erlangga sendiri. Kita pernah mengalami itu tahun 2000 berapa? 2004. Pada saat itu bisa menang. Karena apa? Akbar Tanjung udah dipolitisasi kan? Hukum kan? Tapi dia komit, dia menjalankan paradigma baru. Dia mandiri. Dia tidak tergantung dengan siapa kekuasaan pada waktu itu. Dilawan namanya proses hukum. Kita menang akhirnya. Dan menang pemilu di 2004. Erlangga gak berani. Jadi ini kalau kemudian ada spekulasi bahwa digusur atau dikondisikan termasuk menggunakan orang-orang dalam yang juga mengincar kursi ketum? Enggak lah, enggak ada yang mau ngincar kursi ketum. Ada periodisasinya. Banyak Pak yang mau ngincar kursi ketum. Iya, tapi tunggu periodisasinya. Tunggu periodisasinya kan. Iya. Baik. Saya akan tanyakan tanggapan dari Mas Henry Satrio. Tanggapan Anda bagaimana ini kalau dengar dari Pak Ridwan tadi mengatakan, oh ini sukarelanya dari Erlangga ya, bahwa harusnya dari tahun lalu mundurnya. Tapi spekulasi yang berkembang, liputan media, sepertinya nggak sukarela gitu Bang Hensat. Ya karena sebelum-sebelumnya kan saya bacain satu-satunya ya. Sebelum Pak Erlangga mundur, tiba-tiba kita mendapatkan potongan video dari Pak Luhut bin Sarpanjaitan yang mendukung Erlangga dan berpesan supaya tetap solid gitu ya. Kan kita mulai bertanya-tanya itu kenapa kemudian tiba-tiba LBP ngirim bikin video itu ya kan? Ini apa video-video ini? Pesannya Munasnya gitu. Tetap Desember loh. Iya. Nah, itu kan tidak ada angin, tidak ada hujan. Nah terus kemudian sebetulnya yang membuat kehebohan ini adalah unsur urgent yang ditampilkan oleh Erlangga Hartarto. Disampaikan hari Minggu dan dikatakan bahwa berlaku dari malam Minggu gitu ya, Sabtu malam Minggu gitu ya. Kenapa saya katakan ini urgentnya yang ditampilkan? Kan dia sebetulnya bisa saja menunggu di hari Senin, gitu ya, di hari kerja. Tapi kemudian dia memaksakan untuk menyampaikan itu segera. Dan kemudian banyak sekali
kata-kata yang memang memicu kontroversi dan akhirnya masuk di panggung demokrasi Metro TV. Ini programnya Metro TV semua tuh ya. Ya itu seperti misalnya demi kesolidan, kemudian transisi. Iya apa sih? Itu maknanya kenapa? Kayaknya sesuatu yang genting sekali. Kalau Erlangga gak mundur dari kursi ketum, something will happen gitu. Iya, tapi yang ingin dia sampaikan itu sepertinya kalau dia nggak mundur, transisinya tidak berjalan dengan baik, kemudian menjadi tidak lebih solid gitu kan. Jadi kita yang di luar Partai Golkar itu melihat ada apa ya. Tapi yang ingin ditampilkan duluan itu yang urgennya itu. Kalau saya sih melihat kemudian banyak yang ingin kursi Partai Golkar, siapa yang nggak ingin gitu. Partai terbesar kedua di Indonesia dan kemudian berkali-kali menjadi pemenang pemilu gitu ya. Wajar kalau kemudian banyak yang ingin menginginkan kursi ini, apalagi Pak Erlangga sudah 7 tahun gitu ya. Tapi semuanya ini kan menjadi heboh karena ada urgenitas yang ditampilkan oleh Erlangga. Terbaca nggak urgennya itu apa? Kalau dari kacamata Anda sebagai pengamat politik, urgenitasnya apa sih? Ya kita boleh menduga-duga, tapi kan itu semua dugaan kan belum tentu benar juga. Sehingga kita meraba-raba ya. Jadi kalau kemudian dilihat ada apa ini, ya pastinya ada kaitannya dengan beberapa hal perpolitikan di Indonesia. Yang paling dekat adalah pilkada misalnya. Karena di pilkada beberapa kali tarik ulur Pak Erlangga misalnya di Sumatera Utara, kemudian di Jawa Barat, di Jakarta gitu ya. Walaupun dia sebetulnya memberikan semua keinginan penguasa. Yang dia inginkan, penguasa ingin, dia okekan. Gitu. Tapi nggak cukup. Ternyata nggak cukup gitu. Masih ada hal-hal yang membuat Erlangga ini harus mundur. Nah ini adalah misteri yang coba digelontorkan oleh Erlangga dan membiarkan panggung demokrasi nebak-nebak. Oke, kita sama-sama nebak nih, Mas Kodari. Anda bacaannya apakah sama seperti Bang Henry Satrio atau ada pandangan yang lain gitu? Termasuk statementnya itu loh agak janggal ya. Intinya kalau nggak mundur ini kan demi stabilitas transisi pemerintahan. Itu kenapa ngomongnya gitu? Ya kurang luas aja ngelihatnya. Kalau kita ngelihat Golkar secara luas, kita kan tahu bahwa setiap kali terjadi pergantian kekuasaan di tingkat pusat, maka hampir-hampir otomatis di Golkar pun juga akan ikut gitu. 2004 ya, begitu terpilih SBY ya dan JK, langsung ganti dari ketua umumnya Pak Akbar Tanjung. 2009 Pak JK maju kalah, hilang juga posisi wakil ketua umumnya dan seterusnya. Nah sekarang kita masuk kepada era kepemimpinan baru. Otomatis di internal Golkar itu melakukan adaptasi gitu loh. Terus terang menurut saya Airlangga Hartarto ini tidak cukup percaya diri untuk bertarung di Munas yang akan datang gitu. Karena ukurannya apa tuh Bang nggak percaya dirinya Pak Erlangga? Nggak percaya diri karena dia selama ini memang nggak pernah bertarung. Erlangga ini nggak pernah bertarung. Kalaupun dia pernah bertarung di Munaslup ya di Bali ya tahun 2016 dari 8 kandidat dia cuma nomor 5. Ini cuma 11 kursi. 8 kandidat nomor 7 dapat 14 suara. Itu dia. Nomor 7. Ya pokoknya kecil lah, sedikit lah. Pokoknya nggak fight lah gitu. Di 2019 tinggal 2 calon, saya sama Erlangga, diaklamasi oleh Aziz Samsudin pimpinan Munas. Saya tidak boleh ikut bertarung. Yang kedua, gini ya, dia baru jadi ketua umum ketika terjadi kekosongan. Dan waktu itu pengurus Golkar semua kan melihat ke Pak Jokowi. Pak gimana Pak kepemimpinan Golkar ini kosong gitu. Nah matanya Pak Jokowi itu ngelirik kepada Erlangga. Nah kenapa kepada Erlangga? Karena Erlangga waktu itu tokoh yang paling lemah. Dalam situasi seperti itu, tokoh paling lemah yang bisa diterima oleh semua kandidat. Kalau yang maju tuh tokoh yang kuat, Ridwan Hisam gitu, siapa gitu. Ditolak pasti, karena takut janji dia kuat gitu loh. Takut melawan gitu. Tahun 2019. Baru jadi ketua umum setelah situasinya aklamasi. Dan dari kemarin-kemarin menurut saya kerjaannya Pak Erlangga itu cuman berusaha membangun aklamasi di daerah. Di situasi hari ini kalau tadi Bang Kodari bilang lirikan matanya Pak Jokowi, ada nggak kita bisa baca lirikan matanya Pak Jokowi kemana? Ini kan anggaplah PLT gitu kan. Bentar lagi mau Munaslup. Menurut saya yang harus dilihat itu lirikan matanya Pak Prabowo juga gitu karena kepemimpinan yang ke depan itu menurut saya Erlangga merasa bahwa kepemimpinan yang ke depan itu matahari yang sekarang ini itu nggak angin buritannya nggak di dia gitu loh ke yang lain jadi dia merasa bahwa kalau nanti saya tarung saya habis gitu. Nah mungkin Pak Erlangga ada pengorbanannya juga. Dia melihat kalau nanti misalnya dia maju di Munas lalu kemudian dia kalah gitu ya menteri-menteri misalnya yang sekarang keluar dari kantongnya dia itu nanti kan
Jadi Gimana lain gitu gitu, ya? bikin repot, Jadi aneh gitu. bikin repot ketua umum yang baru gitu loh, Oke. bikin repot presiden. Ya sudah mundur aja sekarang supaya apa? Nanti terpilih ketua umum yang baru, Ya. urusan pilkadanya sudah sinkronisasi, kabinetnya juga sinkronisasi. Itulah stabilitas transisi pembangunan. Baik.